warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Sari, mahasiswi dari Pendidikan Akuntansi 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menyajikan praktek pengajar atau micro teaching dengan menggunakan metode direct interaction materi penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Di tengah wabah pandemi 19 saat ini. Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan agar selalu bersemangat dalam belajar. Ibu absen dulu ya anak-anak. Dedi Kurniawan, Dedi Aprilianto, Dwi Wahyudi, Edi Wahyono, Hadir Bu. Iya Bu. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa-siswi dapat memahami apa itu jurnal penutup, neraca satu setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Gimana cara mengerjakannya, akun-akun apa saja yang terdapat di dalam situ, dan langkah-langkahnya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, apa? Laporan keuangan. Iya, mengulas sedikit tentang laporan keuangan perusahaan dagang yang minggu lalu ya, terdiri dari 4, yaitu laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Kenapa kita harus menyusun laporan keuangan dalam siklus akuntansi? Iya Mas Dwi, apa? Silakan jelaskan Mas. Untuk memberikan informasi mengenai posisi dan kinerja keuangan serta arus kas perusahaan yang bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Betul sekali Mas Dwi. Nah, jadi dibuatnya laporan keuangan itu untuk memudahkan suatu perusahaan dalam pencarian informasi posisi pelaporan keuangan suatu perusahaan seperti harta, hutang, dan modal perusahaan. Paham sampai di sini? Laporan keuangan disusun, siklus akuntansi tidak selesai di situ saja. Kita harus masih melakukan tahap berikutnya, yaitu tahap penutupan. Dengan apa? Dengan mencatat jurnal penutupan, neraca satu setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Itu materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu mau tanya dulu, kenapa tahapan penutupan siklus akuntansi itu harus dilakukan? Ada yang tahu? Belum ya? Jadi begini, Ibu umpamakan ya, sekarang kan banyak orang-orang suka mencatat keuangan pribadi masing-masing. Nah, di sini ada nggak yang suka seperti itu? Saya. Iya Mbak, kenapa Mbak suka mencatat
tahu. Nggak tahu juga, itu di buku udah ada semua, kalian belajar tidak? Enggak, Bu. Oke, jadi beban yang terbesar dikeluarkan oleh perusahaan dagang itu adalah pembelian. Karena tadi kan pendapatan yang terbesar yang didapatkan oleh perusahaan dagang adalah penjualan, maka sebaliknya pengeluaran utama yang dilakukan oleh perusahaan dagang adalah pembelian, seperti itu. Maka akun pembelian atau harga pokok penjualan harus ditutup ke intisan laba rugi. Contohnya seperti ada di buku halaman 71. Itu bisa dilihat, jurnal-jurnalnya juga sudah ada. Pada akun beban ini yang berbeda adalah beban operasional lainnya yang ditutup dengan cara mengkreditkan jumlah beban yang ada dalam laporan laba rugi, karena saldo normal beban itu kan berada di sebelah debit. Lanjut yang ketiga untuk akun laba rugi. Nah, pada akun laba rugi ini selisih intisan laba rugi di sisi debit dan kredit ditutup ke akun modal. Jadi jika selisih intisan laba rugi itu berada di sisi debit, maka perusahaan dagang itu memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan sebaliknya, jika intisan laba rugi itu berada di sebelah kredit, maka perusahaan mengalami kerugian. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya yang terakhir adalah akun private. Akun private ini adalah akun yang sangat simpel ya, karena akun private ini awalnya bersaldo normal di sebelah debit, maka berkesebalikan jika di jurnal penutup akun private ini berada di sisi kredit dan mendebitkan modal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Setelah jurnal penutup selesai dibuat, akun-akun tersebut akan memiliki saldo nol, sehingga berbeda dengan akun sebelumnya. Maka perubahan tersebut harus kita posting ke dalam buku besar. Cara untuk memposting jurnal penutup ini ke dalam buku besar masih sama seperti cara memposting jurnal umum dan jurnal khusus seperti yang kemarin. Jadi tidak ada masalah ya sampai di sini. Tidak, Bu. Setelah kita membuat jurnal penutup, kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini dibuat untuk memastikan kedua sisi dalam jumlah yang seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Jadi, pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini dicatat pada tahun berikutnya, seperti itu. Aktiva dan saldo kewajiban tidak mengalami perubahan, sedangkan saldo modal mengalami perubahan dikarenakan terdapat pengaruh dari jurnal penutup yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk saldo pendapatan dan saldo beban dihilangkan karena saldonya telah menjadi nol setelah jurnal penutup yang kita buat tadi. Bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa. Kalian bisa lihat pada halaman 75. Sepertinya waktunya sudah hampir habis. Kayaknya dicukupkan saja sampai sini. Mohon maaf tidak bisa sampai ke jurnal kembali. Kita lanjutkan minggu depan sekaligus dengan praktek-prakteknya. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas pada halaman 78 nomor 5. Itu kan ada 3 poin. Namun yang poin terakhir belum kita bahas, jadi boleh dikerjakan saja sampai poin 2. Sebelum Ibu tutup, Ibu meminta perwakilan dari kalian satu untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Ada yang berani? Bisa, Bu. Yes, silakan Mas Haji. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tahap penutupan siklus akuntansi dilakukan untuk mengetahui hasil laba rugi perusahaan dagang.
Terdapat 3 tahap penutupan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu nomor 1, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menghilangkan saldo akun sementara, yaitu akun pendapatan, beban, laba, rugi, dan pref. 2. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk memastikan jumlah kedua sisi seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Terakhir, jurnal pembalik. Mungkin cukup dari saya. Ya,